Habis move on dari perlawanan Harimau Malaya lawan Vietnam, tiba-tiba muncul pemain ini main bola sepak ke atau tengah lomba kereta F1. Saya jujur terkejut walaupun hanya main 15 menit, penampilan dia betul-betul kau-kau, menarik perhatian. Tamaji Serumpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan bagi sahabat-sahabat Tamaji Serumpun dimanapun berada. Semoga sentiasa sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, panjang umurnya. Amin. Masih segar di ingatan kita bagaimana Arif Aiman mempamerkan aksi memukul dalam perlawanan menentang Vietnam. Bukan saja dengan kelincahannya, tetapi juga hantaran-hantaran maut yang mencipta gol demi gol. Memang tak salah bila Arif Aiman digelar antara pemain tempatan terbaik yang kita ada sekarang. Dan belum sempat kita habis kagum dengan Arif Aiman, muncul pula Imanol Majuca, pemain warisan berdarah Malaysia Argentina, yang buat ramai tergamam dengan kelajuan yang luar biasa. Bila dia berlari di tepi padang, ramai yang terkeliru. Ini bola sepak atau perlombaan F1. Tetapi rupanya bukan Majuca seorang saja yang kini mengangkat nama Harimau Malaya. Dalam video ini, kita juga nak ulas pula tentang beberapa lagi pemain warisan yang semakin menunjukkan taring mereka. Semuanya membawa semangat cinta kepada Malaysia dan bola sepak negara. Siapa mereka? Sehebat mana aksinya mereka? Jom kita saksikan sama-sama. Ya umpan. Kita bagi depan. Arif Aiman. Arif Aiman. Arif Aiman. Apa yang bisa Arif Aiman lakukan? Pemain bola sepak ke kereta F1. Apa benda ni weh? Sejujurnya abang belum lagi move on daripada game hari tu Malaysia lawan Vietnam. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? What up, how you guys doing? Sudah lihat videonya tadi kan? Saya mau ketawa dulu. Saya sudah banyak membaca komen tentang minion pengkhianat bangsa ini, mulai dari saya salah sebut kemarin Ayu Ting Ting, bukannya Ayu Ting Ting, Sari Ting Ting rupanya. Saya pernah dulu ya, setahun yang lewat tak sengaja lihat channel dia, saya anggap itu ya ini orang bodoh yang mau menjilat aja. Terus Zainal Story pernah saya lihat sedikit, dari orangnya kita bisa nilai. Toha sedikit. Mulai saat ini saya akan melihat channel-channel orang ini, saya akan pelajari. Tapi secara global ini siapa? Tumaji channel, apa nama bapak ini tadi? Jelas sekali. Bukan mereka, saya nggak ngomong bodoh karena dia orang bangsa saya. Jadi saya anggap ini mental aja, mental inlander kata zaman penjajah tuh. Mental inferiority complex. Mereka merasa rendah terhadap orang Malaysia yang juga sebenarnya jauh lebih rendah dari dia, setara lah paling enggak. Ya 11-12. Saya perhatikan dari bapak ini tadi, dia ini orang Indonesia jelas. Dengan pakaian dia pakai uniform Malaysia. Baik, saya balas. Kalau saya jelas dia ini ingin mencari menjadi YouTuber. Jelas dia serius dari cara pembukaan channelnya, nggak seperti saya record ala kadarnya aja lewat iPhone. Saya nggak mau record lewat iPad saya, ini terlalu disensor sama yang punya lapak. Banyak hal-hal penting yang ingin saya sampaikan justru hilang. Jadi saya nggak begitu suka ya. Bagus saya lewat iPhone upload, jadi mereka nggak begitu sensor banyak. Terus kalau ada kelebihan-kekurangan maafin aja, karena saya nggak saya edit, nggak saya sensor, saya record langsung upload. Jadi dari bapak ini jelas dia mau seperti Sari Ting Ting, apalagi Boru Naga ini pernah saya lihat. Kelihatan bodoh mereka, sorry to say that ya, kelihatan mereka nggak begitu ya, jenis IQ 15 ringgit lah semua, saya perhatikan. Kenapa? Contoh, mereka ini hidup, mungkin Sari Ting Ting yang lain apalagi yang ngomong, yang membantah, saya lupa nama channelnya, Mbak itu, dia membantah tentang
dulu Malaysia itu pernah minta guru ke Indonesia, itu memang pernah. Itu Perdana Menteri mereka sendiri admitted, mengakui. Dah dia dengan lantangnya ngomong, bodoh kamu, bodoh. Siapa lupa saya namanya. Orang Indonesia ini bodoh. Manalah ada orang Malaysia minta guru. Kalaupun untuk guru itu untuk anak-anak orang Indonesia. Dia begitu bodohnya dia, denial syndrome dia. Kenapa? Rupanya saya cek-cek dia ini kerjanya di laundry. Kerja di laundry sanggup membodoh-bodohin orang Indonesia yang jauh, jelas, banyak yang lebih pintar, yang lebih kaya, yang lebih mampu dari dia. Dia sanggup melawan bangsanya demi untuk menyenangkan orang segelintir. Contoh dengan Pak D. Jumaji, apa nama dia tadi ini. Kamu kalau mau hidup di YouTube, saya kasih tahu kenapa kamu nggak ambil pemirsa target market kamu Indonesia yang punya 200 hampir 200 berapa juta rakyatnya itu Indonesia dibanding rakyat Malaysia yang 30 juta. Itu pun separuh seperti yang China nggak bakalan nonton YouTube-mu, nggak bakalan nonton YouTube yang nggak berkualitas. Kecuali TPM yang setara dengan dia ini yang mencari validasi bahwa mereka ini bangsa tertinggi di dunia, yang kaya raya, orang Indonesia itu babu mereka. Nah, manusia-manusia seperti ini, seperti Bapak ini, orang-orang Indonesia seperti Bapak ini, yang memvalidasi mereka, memberikan kesenangan, denial syndrome mereka itu terobati karena memenuhi ekspektasi atau imajinasi halusinasi mereka. Ya ini, jelas dia memuja-muja, pemain seperti F1. Pakai otak kau. Kalau mau memuja tuh yang masuk akal, jangan berlebihan. F1. Berapa memang lari orang itu per detik? Berapa meter per detik? Terlalu berlebihan. Belum apa-apa juga baru menang lawan Vietnam. Vietnam itu sudah dibantai Indonesia 3 kali berturut-turut, 3-0 di kampung dia dengan belum full squad seperti sekarang. Udah sombong, minta ampun, divalidasi oleh orang-orang seperti Bapak ini. Nanti saya udah pelajari sedikit. Saya pernah melihat Borunaga, Sari, bukan Ayu Ting Ting. Saya minta maaf kemarin salah untuk ada yang koreksi itu para subscriber. Ting Ting, terus Zainal Story, saya udah perhatikan. Itu saya lihat sekali sejauh mana manusianya. Ya, bukan saya mau menghina ya. Ini kenyataan, saya brutal, honest. Mereka jelas sekali orang-orang, saya nggak tahu ya, kayak orang-orang baru keluar kata dalam tempurung. Mereka nggak berwawasan, jelas. Anda sanggup menjual harga dirimu, menjelekkan bangsamu demi orang Malaysia yang nggak jauh beda darimu. Perhatikan di Jepang ini. Nggak ada YouTuber Indonesia di Jepang yang khusus menjelek-jelekkan Indonesia atau mempleasure atau memvalidasi orang Jepang negara maju. Orang Jepang nggak butuh validasi karena mereka memang betul-betul negara advance, negara maju. Nggak butuh orang-orang seperti Pak Bapak ini tadi, Sari Ting Ting, Toha, apalagi tersebutlah, you name it. Nggak butuh negara yang punya penyakit denial syndrome seperti Malaysia ini. Ya memang butuh orang-orang seperti pengkhianat ini. Jadi saya WNI Indonesia yang tinggal di Jepang, di Tokyo, saya akui Jepang maju semuanya. Tapi bukan berarti saya punya hak menghina negara saya sendiri. Karena ini cerita saya ya, dahulu waktu saya masih di Bali. Ada teman saya nggak sebut namanya, asalnya dari mana, yang selalu suka kalau ketemu turis tuh ngomong, Indonesia jelek, duit kami murah, kami miskin. Saya perhatikan dia, dan saya satu-satunya yang tidak pernah ngomong gitu. Tahu nggak, teman-teman turis, bule-bule, orang Jepang, teman-teman saya sama-sama surfing itu papan boat saya lihat di belakang. Saya pernah termasuk top surfing juga, jago juga saya surfing. Sehingga saya punya banyak teman luar negeri, saya bisa jadi guide, bawa
tour guide kemana-mana. Itu 15 tahun yang lewat ya, 16 tahun yang lewat. Saya punya banyak pacar Jepang, pacar mana lebih cantik-cantik dari artis lagi. Jadi apa kata turis-turis tersebut, ini teman kamu ini maksudnya apa? Dia menghina-hina bangsanya, kami aja sendiri datang ke Bali jauh-jauh bayar. Apa? Ini penyakit orang seperti ini namanya inferiority complex. Merasa rendah diri dengan orang-orang asing, terutama yang di Malaysia itu ya, TKI-TKI itu. Lihat kerja mereka. Mereka orang rendahan semua. Perhatikan tenaga kerja Indonesia yang katanya banyak orang dokter di Malaysia itu orang Indonesia. Perhatikan, ada nggak dokter Malaysia itu yang bikin channel begitu? Yang kelas atas lah, yang bukan IQ 15 ringgit. Ini cocok IQ 15 ringgit, makanya mereka pantas hidup di Malaysia. Ya, seharusnya KBRI banet nih orang-orang begini. Kan gampang dicari infonya, orang udah canggih sekarang. Ya, inferiority complex. Dia merasa rendah diri karena dia bodoh, karena dia tidak berpengetahuan, kerjaan dia kasar, sembarangan, tidak punya harga diri. Boleh kita kerja kasar, saya nggak menghina orang kerja kasar. Boleh kita jadi babu pun tidak masalah. Itu kan uang halal yang paling kerja, tapi punya harga diri. Jangan kau jelek-jelekkan bangsamu gara-gara kegagalan hidupmu. Oke? Kamu gagal dalam hidup, kamu jelek-jelekkan bangsamu, kamu pikir orang lain memujamu. Waktu itu teman saya yang ngomong selalu menghina-hina Indonesia. Setiap dia ngomong dengan turis selalu ngomong gitu, wah Indonesia, we are very poor, bla 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 bla. Turis itu lihat, ini orang sakit apa? Kamu pikir orang akan menghargai kamu dengan menghina negerimu? Enggak. Saya kerja, lingkungan saya kerja, itu orang high class, bukan orang rata-rata ya. High class, wealthy people. Kalau mereka nanya, where you from? Mereka selalu mengira saya dari orang Hawaii. Muka-muka kita kan agak mirip-mirip Hawaii. Saya dengan bangganya ngomong Indonesia. Dengan kamu percaya diri, ngasih tahu kamu dari mana, dia menghormatimu. Indonesia juga kenyataannya nggak jelek-jelek amat, udah masuk G20, masuk BRICS, sementara Malaysia ngemis-ngemis nggak pernah masuk, ngomong negara hebat, negara besar, itu ukuran. Kalau negara memang diperhitungkan dunia, hebat, kamu di G20, paling hebatnya G8, G8, kamu masuk BRICS, kamu udah ngemis-ngemis mau masuk BRICS, mau masuk apa, itu negara tuanmu itu, hai para minion, para pengkhianat, nggak pernah diterima. Ya, itu sangat menyedihkan orang-orang begini. Sedikit aja saya perhatikan videonya, saya tahu, oh, kau orang Indonesia, kau pakai baju Malaysia. 200 berapa juta, hampir 300 juta ya penduduk Indonesia itu. Kalau kamu pintar, kalau kamu memang hidup di YouTube, cari uang di YouTube, kenapa kau sepak bangsamu sendiri yang 300 juta, kau please, kau sembah, kau jilat orang yang 30 juta aja jumlahnya, yang beli tiket 5 ringgit aja minta gratis. Use your common sense. Otakmu di mana? Mau jadi YouTuber umpamanya. Kamu bagus-bagus ambil marketing yang 300 juta orang penduduk, 300 juta orang Indonesia yang beli tiket harga 500 ringgit. Nggak mikir-mikir. Jadi jenis orang-orang ini sama kurang lebih dengan Pak Cik, duit kamu murah. Ngomong orang kaya, topi, kacamata, gigi aja bolong, nggak kelihatan dia orang murahan. Ya, kelihatan. Gigi dia aja nggak sanggup dia implan. Ngomong orang miskin lagi. Jadi orang miskin itu nggak salah. Ya, itu nggak pilihan orang. Orang miskin itu banyak terhormat. Orang miskin itu kadang mereka lebih punya rasa sosial tinggi. Makanya nggak heran di social eksperimen kadang homeless, tunawisma di jalan itu lebih rela memberikan roti yang mereka makan ke orang lain yang susah ketimbang orang kaya. Karena mereka tahu apa itu arti susah, nggak salah. Tapi jangan jadi penjilat begini. Ya, ini pesan khusus buat minion para itu ya. Banyak saya lihat listnya tuh.
Jantung Pisang, Sari Tinting, coba saya ingat, Boru Naga. Siapa lagi? Ini Tumaji apa lagi ini? Tolong subscriber saya yang lihat video ini, share video saya. Kasih ke mereka ya. Karena saya nggak tahu akun mereka masing-masing. Share video ini biar mereka lihat. Kalian itu menunjukkan kebodohan kalian. Kalian nggak dihormati dua belah pihak. Kalian pikir orang Malaysia menghormati kalian? Kalian pikir orang Melayu, orang Malaysia itu menghormati kalian? Enggak, mereka malah tertawa melihat kebodohanmu, menjelek-jelekkan bangsamu. Orang Indonesia, apalagi orang Indonesia, tambah benci dengan kamu. Karena jelas kalian pengkhianat. Ya, kerja di laundry aja, kau hina bangsamu. Saya kerja banyak, Jepang ini memberikan segalanya buat saya. Ya, impian saya sebagai anak-anak dusun yang pernah nyeker jalan kaki ke sekolah. Sekarang saya dapat segalanya. Saya sanggup beli rumah, beli mobil. Sanggup biaya anak saya di akademi sekolah sepak bola yang sama dengan gaji sebulannya aja sama dengan gaji di Malaysia itu. Bayar cuma untuk bayar kursus sepak bola aja. Belum lagi kursus renangnya. Belum lagi biaya hidup. Di sini 25 juta kalau di Tokyo ini pakai keluarga. Itu habis untuk biaya hidup kita aja itu. Dengan transport, makan, bill. Ya. Ini kalian gaji 1.500 ringgit. Apa itu? 3 juta, 4 juta itu cukup 1 hektar kebun sawit daerah Jambi. Gaji kalian itu. 1 hektar kebun sawit daerah Jambi itu kalau dirawat baik 4 juta, 5 juta sebulan. Asal dirawat dengan baik, bibit baik. 1 hektar. 2 kali panen itu ya. Bisa lebih. Nggak perlu menghamba-hambakan diri, nggak perlu menghinakan dirimu ke Malaysia, nggak perlu kamu mencaci maki bangsamu demi eksistensi karena penyakit inferiority komplekmu, penyakit rasa rendah dirimu. Salahkan dirimu, jangan kau hina bangsamu. Sama dengan kalau ada orang-orang di luar negeri, di negara maju seperti Jepang, Eropa, Amerika menghina bangsanya, kamu komen aja begini. Biasanya mereka nggak bahagia juga hidupnya di sana. Ya. Yang bagus itu apa? Saya hidup di Indonesia ini. Daripada saya menjelek-jelekkan negara saya, menjelek-jelekkan timnas saya, saya lebih baik beri solusi. Biar maju, timnas kita tuh harus gimana? Kasih solusi. Jangan semua orang tahu. Timnas Indonesia dengan Jepang tuh jauh beda. Tapi solusinya gimana? Biar kita bisa mengimbangi, biar kita nggak kalah banyak. Itu yang kita cari, bukan nyalah-nyalahin. Karena nggak nyelesain masalah itu. Ya. Terima kasih buat yang subscribe, yang baru datang. Selamat datang di Garuda Japan. See you next time. Bye-bye.